Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS di masa Petres, ya bisanya cuman jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke WA saya. Ini ada satu pertanyaan yang ya sederhana tetapi faktanya mengejutkan. Begini ya, cara cepat paham Alkitab. Ada seorang nanya ke saya, Pak Pendeta HTD, kenapa ya pendeta-pendeta senior levelnya Pak Niko Nyotoraharjo, levelnya Pak Gilbert Lumoindong, levelnya Pak Pengepul Segala, levelnya Pak Erastus Sabdono, levelnya Pak Yusua Tewu, levelnya Pak Erastus Sabdono, levelnya Pak Stephen Tong, levelnya Pak Yesaya Pariaji dan banyak pendeta senior lain. Kenapa mereka tidak paham bahwa Yesus satu-satunya Allah? Kenapa mereka masih konsisten nyembah Bapa? Kenapa ya Pak HTD? Mereka sudah senior, kok nggak paham Alkitab? Ya, Pak Stephen ya, yang nanya ini namanya Pak Stephen, kayaknya orang Katolik ini ya. Orang Katolik sedang belajar Alkitab di tempat kami ya. Ya, Pak Stephen ini, kenapa itu para pendeta? Dia nggak bicara para Romo, padahal ya sama, Romo Daniel Biantoro, Romo Bambang Nursino juga sama. Dia tidak ngerti dan tidak paham Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ingat, Yesus Kristus satu-satunya Allah. Roma 16 ayat 27, Wahyu 4 ayat 2 ayat 8. Ya. Kenapa ya Pak ya? Begini Pak Stephen, jawabannya sederhana sebenarnya, tapi efeknya luar biasa. Para pendeta itu tidak berani baca kitab Wahyu. Simple toh? Ya, mereka masih berkutat Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai kitab Yudas. Ditambah lagi dari Kejadian sampai Maleaki. Mereka nggak berani baca kitab Wahyu. Mereka masih berkutat Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai Yudas. Di mana era itu era Yesus manusia. Ini loh Pak Stephen, jadi para pendeta senior yang sudah puluhan tahun jadi pendeta, mereka hanya baca mulai dari Matius sampai Yudas di era Yesus manusia. Padahal mereka tahu Yesus naik ke surga di dalam Kisah 1 ayat 9. Mestinya cari tahu dong di surga Yesus ngapain, di surga ada siapa saja. Mestinya begitu. Di mana Pak Pendeta HTD mau cari taunya? Di kitab Wahyu. Mereka nggak berani baca kitab Wahyu. Kalau ditanya kitab Wahyu itu yang disebut surga di mana? Pak Niko nggak bisa jawab. Ya, Alfred Soru nggak bisa jawab. Gilbert Lumoindong nggak bisa jawab. Ya, Yosua Tewu nggak bisa jawab. Stephen Tong, Yesaya Pariaji, Erastus Sabdono nggak bisa jawab yang disebut surga itu di mana. Yang disebut surga itu mulai Wahyu pasal 4 ayat 1. Wahyu pasal 1, pasal 2, pasal 3 belum di surga. Ini aja mereka nggak paham kok. Ya, jadi harus berani baca kitab Wahyu. Perhatikan baik-baik. Wahyu pasal 4 ayat 1 ini disurgakan, pintu surga dibuka. Lihatlah ayat 2. Terdiri satu tahta, satu apa dua? Satu. Siapakah yang duduk di tahta itu? Seorang. Description-nya apa? Ayat 8. Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa. Siapa? Yesus Kristus. Sama persis dengan Wahyu 1 ayat 8. Nanti di ayat 11 sebagai Sang Pencipta. Jadi siapa yang duduk di tahta surga? Cuman Yesus Kristus tok. Ada berapa tahta? Satu. Lalu Anda pasti bingung, waktu kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kenapa Yesus duduk di sebelah kanan? Faktanya, Anda harus berani lihat fakta.
Fakta Yesus naik ke surga, oh ternyata di surga cuma ada satu tahta dan yang duduk di tahta itu cuma Yesus. Lalu Bapa kemana? Nah, flashback ke belakang. Tapi pahami dulu kitab Wahyu. Nah ini para pendeta itu nggak berani baca begitu. Loh, kalau di surga cuma ada Yesus, Bapaknya kemana? Maka Anda akan dibimbing. Masuk ke Yohanes 16 ayat 25. Ternyata Bapa itu kiasan Yesus Allah. Kami nggak terima, Pak. Mau terima atau tidak terima, faktanya di surga tidak ada Bapa. Kalau kamu tidak terima, bisa membuktikan di surga ada Bapa? Nggak bisa. Ya, pelan-pelan nanti kamu akan terima. Jadi Niko dan segala pendeta-pendeta yang sudah malang melintang kependetaan ini akan paham begitu baca Wahyu 4 ayat 2. Lalu dia akan paham pula Yohanes 16 ayat 25. Akan paham pula yang disebut duduk di sebelah kanan Maha Kuasa. Sebab ternyata Maha Kuasa itu Yesus sendiri. Akan paham pula Yesus duduk sebelah kanan Allah. Ternyata Allah Yesus sendiri. Berarti duduk sebelah kanan maksudnya berubah dari fisik manusia menjadi roh. Ya, Anda tidak akan bisa membuktikan Yesus masih sujud kepada Bapa di surga, masih rambut gondrong, tangannya bolong. Nggak bisa Anda membuktikan itu. Ya, jadi mengapa pendeta-pendeta level Niko Nyoto Raharso, Ronarjo, Gilbert kok nggak ngerti ya kalau Yesus Kristus itu satu-satunya Allah, lalu masih setia nyembah Bapa. Pak, bagaimana kalau Bapak ini Bapak Yesus? Emang pernah ada Yesus ngomong aku Bapak Yesus? Wahyu 22 ayat 16 Yesus bilang apa? Aku Yesus. Nggak bilang aku Bapak Yesus. Itu kan ngarang kamu. Karena kamu doktrinnya Tritunggal, para pendeta, senior-senior saya, karena doktrin Anda Tritunggal, lalu mereka-reka, mengarang-arang ada Bapak Yesus. Ya, bagaimana Pak kalau Allah itu Bapa dalam nama Yesus? Emangnya ada? Yesus berkata apa? Aku Alfa Omega, aku Tuhan Allah, aku Maha Kuasa. Yesus tidak pernah bilang aku ini Bapa dalam nama Yesus. Nggak ada itu. Jadi para pendeta-pendeta senior mengapa tidak paham bahwa Yesus Kristus itu satu-satunya Allah yang benar, yang kudus, penuh hikmat, Allah Maha Kuasa. Kenapa nggak paham? Karena tidak berani menerima kenyataan bahwa di surga hanya ada satu tahta dan yang duduk di surga adalah Yesus Kristus tok, nggak ada Bapa. Ya, kalau Anda berani membaca kitab Wahyu, nanti Anda akan ngerti, oh Yohanes 16 ayat 25 itu ternyata Bapa itu kiasan Yesus Allah. Kalau kamu tidak nyampe, pikiran otakmu tidak nyampe, para pendeta-pendeta senior, ya sudah lupakan saja. Yesus manusianya kan udah nggak ada, sampel loh. Yesus manusia kan udah nggak ada loh. Jadi Pak Stephen dari Jakarta, Yesus manusia itu udah nggak ada. Jadi kalau toh ini hanya saran saya ya, udah aja Matius, Markus terus sampai Yudas nggak usah dibaca. Tapi saya tidak mengatakan melarang ya, jangan salah tangkep. Baca aja dulu kitab Wahyu pasal 4. Baca terus pasal 4 sampai pasal 22. Di situ nanti Anda akan berkecamuk terus. Berkecamuk, tapi ujung-ujungnya tahu bahwa Allah itu Yesus. Baru nanti dicocokin dengan kitab-kitab Matius, Markus sampai Yudas. Ya, ternyata Yudas 1 ayat 25 sudah mendukung itu Allah yang esa, juru selamat kita Yesus Kristus Tuhan kita. Segala kemuliaan untuk Yesus. Kalau Anda baca kitab Wahyu langsung ngerti. Oh, Allah itu Yesus. Iya, sebab di kitab Wahyu juga ditulis. Aku Tuhan Allah, Wahyu 1 ayat 8. Nanti di bumi baru, Wahyu 21 ayat 7, aku akan jadi Allahnya. Sekarang belum, kan bumi baru belum ada. Ya, juru selamat kita Yesus Kristus Tuhan cocok dengan kitab Wahyu. Di kitab Wahyu Yesus itu berkata firman Tuhan Allah, firmanku, firman Tuhan Allah. Jadi Yesus itu Tuhan Allah di surga.
Tuhan itu nanti anak domba yang bekerja dan berkarya itu anak domba. Itu Allah. Ya. Ya, juru selamat sudah tahu ya, terus Tuhan sudah tahu. Terus dipuji disembah selama-lamanya. Ya, karena Yesus bilang aku Alfa Omega, cocok sama kitab Wahyu. Jadi kalau Anda baca kitab Wahyu dulu, nanti semua Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu akan cocok dengan kitab Wahyu. Itu update, Yesus update sekarang itu ya, bacalah kitab Wahyu. Update itu. Lah kalau Anda baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai kitab Yudas, itu baca waktu Yesus jadi manusia, nggak akan ketemu. Yesus sekarang jadi Allah, sementara Anda muter-muter di sekitar Yesus manusia, nggak akan ketemu. Makanya pendeta-pendeta senior seperti Niko Nyotoro Harjo, Erastus Sabdono, Stephen Tong, Yesaya Pariaji, Esra Soru, Yosua Tewu, Gilbert Lumoindong, dan seangkatan mereka nggak ngerti kalau Yesus itu satu-satunya Allah. Karena Anda muter-muter di zaman Yesus manusia. Coba Anda baca dulu kitab Wahyu. Baru benar nanti, oh ternyata memang Yesus Allah. Bapa memang nggak ada. Bapa kiasan Yesus Allah. Anda akan paham itu. Kalau Anda menolak, ya buktikan di surga ada Bapamu. Nggak ada. Berarti Bapa dalam nama Yesus nggak benar, Pak. Nggak benar, baru Anda sadar setelah Anda baca kitab Wahyu. Jadi Pak Stephen, sumber utama mengapa pendeta-pendeta senior ini tidak paham Alkitab karena menolak kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu revelation, penyingkapan, pembuktian. Mereka dicekokin oleh doktrin yang mengatakan kitab Wahyu itu nubuat, nggak usah dibaca katanya. Bahkan kitab Yudas dikira Yudas Iskariot suruh nyobek katanya. Makanya saya tidak heran. Mereka sudah puluhan tahun jadi pendeta, nggak pernah tahu bahwa Yesus Kristus satu-satunya Allah. Silakan Anda tanya Pak Stephen, tanya aja ke Pak Pendeta Niko Nyotoro Harjo, tanya ke semua pendeta-pendeta itu, apakah mereka ngerti Yesus Kristus satu-satunya Allah? Nggak akan ngerti mereka. Jadi padat, singkat, dan clear saya sudah menjawab ya. Jadi cara cepat memahami Alkitab adalah bacalah kitab Wahyu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.